Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang paling baik itu apa? Siapa yang tahu? Bekal yang paling baik menghadap Allah itu apa? Apa? Takwa. Nah, ini harus kita bawa ya. Yang kita bawa mulai sekarang kita hidup sampai nanti kita menghadap Allah, proses 50.000 tahun ini terus kita harus bawa bekal takwa. Makanya Allah turunkan di dalam surat Al-Baqarah 197. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairu zadid taqwa wattaquni ya ulil albab. Hendaknya kalian bersegera untuk mencari bekal, membawa bekal. Sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah takwa. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di di dalam kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, ketika menjelaskan ayat ini, saya jelaskan tafsirnya, yang dimana beliau mengatakan di dalam tafsirnya tentang ayat ini, wa amazad al-hakiki al-mustamir nafa'u li sahibi fi dunya wa akhirahu fawazadu taqwa alladhi wazadu ila daril qarar wa wal mausul li akmali lidzatin wajli na'im daimin abadan wa man taraka hadzal zada fahuwa al-munqati bi alladhi huwa urdatan li kulli syarrin wa mamnu'un min al-wusul ila daril muttaqin fahadha madahu lil muttaqin. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di ketika menjelaskan surat Al-Baqarah 197 beliau mengatakan bahwa bekal dalam perjalanan kita yang paling baik dan paling sempurna adalah takwa. Kenapa takwa? Takwa adalah bekal yang dimana di situ penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelezatan yang abadi selama-lamanya di kehidupan di akhirat. Yang dimana ketika orang membawa bekal takwa ini pasti dia akan bertemu dengan Allah dan dia tidak akan berhenti di jalan. Berbeda kalau orang tidak membawa bekal takwa, dia akan terputus di tengah perjalanan dan dia akan mengalami kesia-siaan dan dia akan mengalami kesulitan yang besar, yaitu siksa Allah karena tidak punya takwa. Bapak Ibu, karena tidak punya takwa. Padahal orang puasa di bulan Ramadan tujuannya apa? Meraih gelar takwa. Lah, sedangkan orang ibadah di bulan Ramadan ketika dia gagal dalam Ramadannya karena dia tidak pernah untuk mempersiapkan bekal yang paling terbaik, yang paling indah adalah takwa. Maka orang yang seperti ini para jamaah Bapak Ibu, dia tidak akan bisa sampai kepada Allah. Dia terputus di jalan. Tapi kalau orang punya bekal takwa, dia akan terus bisa bertemu dengan Allah, dan inilah pujian bagi orang bertakwa, keindahan. Maka Syekh Utsaimin mengatakan bahwa orang itu di dunia ini ada dua bekal. Bekal dia ini membawa takwa dan dia hanya membawa bekal dunia. Orang ketika membawa bekal hanya urusan-urusan dunia, maka jelas orang seperti ini dia tidak akan pernah berpikir untuk mengingat kematian. Sebaliknya bagi orang yang dia ini membawa bekal takwa, dia akan terus berpikir bahwa dia akan mati. Sewaktu-waktu dia akan mati. Makanya dia mengamalkan hadis aksiru dzikra hadimil ladzat ya'dil maut. Perbanyaklah pemutus kelezatan, mengingat kelezatan yang akan terputus. Memutuskan kita dengan dunia, keluarga, anak-anak, semua yang kita miliki. Kita akan menuju kehidupan yang berikutnya di alam barzah sampai di akhirat. Itu orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, orang kafir, yang dipikirkan hanya dunia, tidak berpikir dia kehidupan akhirat. Kemudian para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman dia akan mempersiapkan saat itu sebaik-baik bekal. Sekarang kita tanya, ketika datangnya mau hari raya Idul Fitri, biasanya orang itu mau pulang kampung mudik itu biasanya dia mempersiapkan bekal nggak? Bekal untuk perjalanan di dunia kan? Dia
Siapkan semua apa yang dia bawa nanti. Mobilnya, perkakasnya, baju-baju yang terbaiknya, makanan-makanan yang enak, oleh-oleh untuk keluarganya di kampungnya. Bawa duit yang banyak. Ada bak kulkas? Ya mungkin. Dia bawa pulang itu dengan mobilnya itu. Semuanya penuh dengan apapun yang dia akan bawa nanti untuk dia bertemu keluarga saudara di kampungnya. Dia persiapkan betul dengan sebaik-baik mungkin. Tapi sayang, dia tidak pernah mempersiapkan bekal kehidupan akhiratnya. Makanya para jamaah Bapak Ibu, orang seperti ini biasa orang yang terlena dengan kehidupan dunia. Dia memperbaiki bekal dunianya, tapi tidak pernah memperbaiki bekal akhiratnya. Padahal Allah sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam surat Al-Hasr, surat yang 59 ayat 18, Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, hendaknya kalian memperhatikan diri kalian apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Nah, padahal sudah diingatkan sama Allah. Silahkan menyiapkan bekal dunia kita sebanyak-banyaknya, tapi ingat, jangan lupa bekal akhirat kita yang paling baik. Kalau dunia nggak paling baik nggak apa-apa, saya katakan ya, boleh kita mempersiapkan bekal dunia kita perjalanan nggak paling baik nggak apa-apa, yang penting cukup. Tapi kalau akhirat jangan, paling baik, paling baik. Tidak sekedar cukup, tapi paling baik kehidupan untuk menghadapi kehidupan akhirat. Gak percaya? Dijelaskan dalam hadis Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'a rajulun minal ansar, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal? Qala ahsanuhum khuluqan. Qal fa'ayul mu'min aqyas? Qala aksaruhum lil maut dzikran ahsanuhum lima ba'dau istidadan ulaikal aqyas. Apa kata Nabi? Ketika Abdullah bin Umar cerita, saya pernah bersama dengan Nabi, tiba-tiba datang orang dari Ansar. Kemudian orang Ansar tadi langsung salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia salam bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, orang mukmin yang seperti apa yang paling baik akhlaknya? Orang mukmin yang paling bagaimana yang paling utama di sisi Allah? Yang paling baik perilakunya, ucapan dan perbuatannya. Perilakunya baik, ucapannya baik, akhlaknya baik. Ini orang mukmin yang paling utama di hadapan Allah. Bahkan sempurna imannya." Pertama. Yang kedua kata Nabi, ketika ditanya lagi, orang mukmin seperti apa yang paling cerdas, pandai? Nabi mengatakan, bukan mereka yang paling pinter dalam urusan dunia, bukan. Bukan yang paling hebat ya dalam urusan dunia, bukan. Jadi kalau ada orang cerdas sekarang di dunia ini, siapapun mereka, itu tidak masuk dalam hadis ini, Bapak Ibu. Orang yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan selanjutnya di akhirat kelak. Itu orang yang cerdas. Dan kemudian dia beramal kebaikan dan mentaati Allah. Ini orang cerdas, Bapak Ibu. Meskipun di sekolah dia nilainya jeblok, nilainya 0, nggak pandai, bahkan sering dimarahi gurunya. Kamu tuh bodoh sekali, matematika nggak bisa. Kamu bodoh sekali, bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak bisa. Fisika nilainya jelek, matematika nilainya jelek, bahasa Indonesia nilainya jelek, bahasa Inggris nilainya jelek. Tapi ingat, yang penting dia paling cerdas dalam urusan akhirat. Ibadahnya bagus, sholatnya bagus, baca Qur'annya dia rajin, sholat malamnya dia rajin, mendatangi majelis ilmu dia rajin. Masya Allah, meskipun dalam dunianya dia jelek. Kadang-kadang kita ini prihatin, orang tua ini lebih mementingkan urusan dunia untuk anaknya daripada urusan akhirat.
Anak kalau tidak les bahasa Inggris, fisika, kimia, berhitung dan yang lainnya, dimarahin habis-habisan. Kamu hari ini tidak les, kamu tidak mau belajar. Tapi ketika anak tidak sholat, pernah dimarahi? Ketika anak tidak mau ngaji, belajar agama, tidak dimarahi. Ini orang tua yang akan dihisap dengan hisap yang berat nanti pada hari kiamat. Dan akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingat, karena dia telah membentuk karakter anak-anak yang durhaka kepada Allah. Urusan dunia dia keras, tapi urusan akhirat dia tidak pernah keras, tegas. Orang tua seperti ini adalah orang tua yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada anaknya. Kenapa? Membiarkan anaknya tidak ibadah dibiarkan. Sedangkan urusan dunia dia senantiasa terus menerus untuk mewanti-wanti mengingatkan. Tapi tidak pernah diingatkan urusan akhirat. Ini orang tua yang durhaka kepada anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bukan orang tua yang durhaka kepada anak. Ya, meskipun ada anak yang durhaka kepada orang tua. Kalau sampai kita durhaka kepada anak, kita melalaikan anak kita ibadah, membiarkan tidak ibadah kepada Allah, tidak memerintahkannya, na'udzubillah min dzalik. Nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat kajian kita dan